Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan, ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang soleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? قال كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan cuplikan atau potongan dari kajian Habib Umar Al-Hafiz, kemudian diterjemahkan oleh Habib Jindan, di mana di kajian tersebut ya membahas masalah bid'ah. Nah, di situ Habib Umar menjelaskan ada orang soleh bertanya kepada orang yang katanya sesumbar, biasa mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Ya, orang soleh tersebut bertanya, apa yang kamu paham, apa yang kamu maknai tentang makna bid'ah? Kemudian orang yang disebut sesumbar itu menjawab, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi maka itu adalah bid'ah. Maka dijawab oleh orang soleh tersebut, kalau seperti itu cara kamu memahami bid'ah, maka kamu atau dirimu adalah bid'ah juga, karena kamu atau dirimu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah teman-teman, ini tidak benar teman-teman. Tidak ada orang sunnah atau orang yang pernah ngaji sunnah atau ngaji salafi mengatakan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi maka itu bid'ah. Yang benar adalah kita mengatakan segala sesuatu dalam bentuk ritual amalan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad maka itu adalah bid'ah. Jadi dibedakan teman-teman. Kalau cerita Habib Umar ini mengatakan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi maka itu bid'ah, seolah-olah orang yang sumbar itu menjawab seperti itu ketika ditanya oleh orang soleh tersebut. Tidak benar teman-teman. Yang benar adalah ustadz-ustadz salafi, para ulama salaf, atau bahkan kita yang sudah sering ngaji sunnah mengatakan segala sesuatu dalam bentuk ritual amalan ya yang dibuat-buat menyerupai amalan agama, padahal itu bukan dari amalan agama, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya, tidak juga dicontohkan oleh ya para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Jadi beda teman-teman ya, beda kalimat dan maknanya juga beda. Baik teman-teman, sebelum kita menanggapi, kita lihat kembali videonya teman-teman yang lebih panjang lagi teman-teman. Ini dia videonya. ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة، قال ما معنى البدعة عندك؟ Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan, ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang soleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? قال كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi Muhammad. لماذا؟ Ditanya kenapa demikian? قال لأنك لم تكن في عهد النبي والصحابة، أنت غير موجود. Ya, kamu bid'ah sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi keberadaan kamu sekarang di sini adalah bid'ah. Baik teman-teman, sudah kita saksikan kembali ya, videonya lebih panjang lagi. Dan teman-teman, sebenarnya video ini berdurasi 8 menit. Insya Allah saya sertakan di link deskripsi kalau teman-teman mau mencari video fullnya teman-teman. Akan tetapi saya langsung masuk pada intinya teman-teman, karena di sini ada kesalahpahaman ya. Habib Umar seolah-olah menyebut kita yang sering mengatakan bid'ah ini, atau ustadz-ustadz atau para ulama yang sering mengatakan bid'ah, seolah-olah kita ini memaknai bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi maka itu bid'ah. Tidak tepat teman-teman. Kalau pemaknaan kami seperti itu maka itu bersifat umum teman-teman. Kalau begitu atap rumah seng juga bid'ah dong. Kalau begitu tembok juga bid'ah dong. Kalau begitu keramik juga bid'ah dong. Bukan teman-teman, bukan seperti itu makna yang kami maksud dalam perkara bid'ah. Yang kami maksudkan, sekali lagi garis bawahi teman-teman dan bandingkan dengan apa yang disebutkan oleh Habib Umar. Maksud dari bid'ah adalah segala sesuatu dalam bentuk ritual agama atau ritual sebuah amalan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dibuat di zaman ini sedangkan tidak ada contoh dari Nabi, para sahabatnya, maka itu adalah bid'ah.
Sekali lagi teman-teman, saya ulangi, makna bid'ah yang sebenarnya adalah yang dijelaskan oleh para ulama salaf, yaitu segala sesuatu dalam bentuk ritual agama atau ritual sebuah amalan agama yang dibuat-buat di zaman ini yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah, maka itu bid'ah teman-teman. Bedakan kalau Habib Umar mengatakan, ya, seolah-olah menyebut kita ini mengatakan apa itu bid'ah, seolah-olah kita mengatakan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Sekali lagi, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah. Tidak. Kalau seperti itu berarti itu umum teman-teman. Kursi tidak ada di zaman Nabi, kursi seperti kita ini, ya. Mikrofon juga tidak ada di zaman Nabi. Laptop, motor, mobil tidak ada di zaman Nabi. Apakah itu bid'ah? Tidak. Kalau motor, mobil itu adalah wasilah teman-teman, atau sarana. Jadi bukan itu yang kami maksud tentang perkara bid'ah. Ini salah besar ini Habib Umar Al-Hafidh. Nah, coba perhatikan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan. Nah, teman-teman, ini dia intinya. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka dia tertolak atau amalan tersebut tertolak. Coba perhatikan hadisnya. Barang siapa mengamalkan sesuatu, artinya sebuah ritual amalan teman-teman yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian kita buat di zaman ini seolah-olah menyerupai ritual agama, maka itu bagian dari bid'ah. Jadi tidak tepat kita disebut memaknai bid'ah yaitu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Maksud kita segala sesuatu itu adalah dalam bentuk ritual amalan yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Contoh, mohon maaf ini saya sebut misalkan Maulid Nabi teman-teman. Sebagian saudara kaum muslimin kita mengatakan, ya, alasan melakukan Maulid Nabi ini adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya akan bertanya di sini, para sahabat cinta tidak dengan Rasulullah? Ya, para tabiin, muridnya sahabat Nabi, para tabi'un tabiin, kemudian imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, apakah mereka tidak cinta kepada Rasulullah? Tentu teman-teman pasti mengetahui jawabannya, dan teman-teman pasti mengakui bahwa mereka lah yang lebih mencintai Rasulullah dibanding kita, terlebih para sahabat Nabi. Kita semua kaum muslimin mengetahui para sahabat Nabi ada yang dijamin masuk surga. Di antara yang jelas-jelas disebut adalah 10 orang sahabat teman-teman. Apakah mereka tidak mencintai Rasulullah? Tapi apakah mereka melakukan sebuah perayaan maulid sebagai wujud atau bentuk cintanya kepada Rasulullah? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali teman-teman. Kemudian apakah pernah dilakukan juga oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in? Kemudian Imam Mazhab, Imam Bukhari, Imam Muslim pernah melakukan? Tidak sama sekali teman-teman. Jadi tidak benar kalau kita dikatakan tidak ikut maulid Nabi, tidak cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang dijadikan dalil tentang maulid Nabi ini adalah dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Rasulullah menjawab, hadza yaumul wulidtu fiha. Karena pada hari itu aku dilahirkan, yaitu hari Senin. Nah, sekali lagi coba saya perincikan. Sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah di hari Senin? Di hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, karena pada hari itu aku dilahirkan. Bukankah ini dialog antara Rasulullah dan para sahabat? Setelah sahabat ini mendengar jawaban Rasulullah, yaitu beliau berpuasa pada hari Senin karena pada hari itu dilahirkan, apakah ada di antara para sahabat yang memaknai jawaban Rasulullah itu dengan sebuah perayaan? Tidak. Tidak pernah kita mendengar sahabat Nabi memaknai kalimat pada hari itu aku dilahirkan, maka aku berpuasa pada hari Senin, kemudian dimaknai oleh para sahabat Nabi dengan perayaan Maulid Nabi, bergembira-gembira. Tidak teman-teman. Tidak pernah ada aplikasi dari hadis tersebut dengan perayaan Maulid Nabi. Seharusnya dari jawaban Rasulullah tersebut, aku berpuasa pada hari Senin karena aku dilahirkan pada hari itu. Harusnya puasa hari Seninnya yang harus kita tegakkan teman-teman. Harusnya sunnah puasa hari Senin itu yang kita lestarikan teman-teman, bukan malah perayaannya. Ini tidak nyambung teman-teman. Rasulullah ya berpuasa pada hari Senin karena ya pada hari itu dilahirkan, kok kita malah memaknainya dengan makna yang kurang tepat. Nah, tapi kita tidak bahas sebenarnya masalah
masalah Maulid Nabi, karena sudah ada video saya juga sebelumnya ketika mereaction video Habib Bahar bin Smith, teman-teman. Yang kita maksud di sini adalah masalah bid'ah itu, teman-teman. Jadi salah besar kalau Habib Umar mengatakan, kita yang sering mengatakan bid'ah ini, ketika ditanya apa itu bid'ah, yaitu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Bukan, kurang lengkap kalimatnya, teman-teman. Yang lengkap adalah, atau yang tepat adalah, segala sesuatu dalam bentuk amalan, ritual amalan agama yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi, kemudian kita buat di zaman ini, maka itu bagian dari bid'ah, teman-teman. Kemudian teman-teman, sering saudara kita kaum muslimin mengatakan ada bid'ah hasanah, karena beralasan ada perkataan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Ini alasan mereka mengatakan ada bid'ah hasanah. Tidak tepat, teman-teman. Maksud dari Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah tercela. Segala sesuatu, kata Imam Syafi'i, yang tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Tapi segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka dia adalah bid'ah yang tercela. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini, teman-teman, terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan hasanatan, kemudian ada lanjutannya yang maknanya adalah barang siapa memulai sebuah perkara baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia mulai tersebut, kemudian juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala dari dia sendiri. Nah, kisahnya dulu ada orang miskin datang ya kepada para sahabat, minta disedekahkan, ya, minta harta, teman-teman, karena mungkin belum makan. Kemudian ada para sahabat yang memulai bersedekah, memberikan sedekah kepada orang tersebut, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengatakan di situ, keluarlah dari lisan Rasulullah sabda tersebut, barang siapa yang memulai suatu perbuatan baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala dari orang tersebut yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala, karena dia yang memulai. Jadi memulai di sini, teman-teman, memulai itu bukan menciptakan. Dan yang dicontohkan di dalam hadis tersebut adalah sedekah, sedangkan sedekah bukan bagian dari bid'ah. Sedekah diperintahkan. Jadi tidak tepat kalau ini dijadikan sebagai alasan bid'ah hasanah. Kemudian perkataan dari Ibnu Umar, atau kalau tidak salah dari Ibnu Mas'ud, dengan jelas membantah adanya bid'ah hasanah, di mana beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa inni rohannas hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat, kata Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud, meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Sekali lagi, Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahanna suhasana, atau dalam lapas lain wa in yarahanna suhasana. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Nah, sebagian atau banyak saudara-saudara kita mengatakan kan yang penting baik, yang penting baik. Ternyata Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahanna suhasana. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Jadi ukuran baik itu, teman-teman, bukan karena pandangan banyaknya manusia mengatakan ini baik, tapi baik buruknya itu adalah ukuran dari contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam sebuah amalan atau ritual amalan tidak pernah ada contohnya, maka itu masuk pada perkara bid'ah, teman-teman. Kemudian, teman-teman, sering dijadikan dalil yaitu perkataan Umar bin Khattab, sahabat Nabi, yaitu ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu perkara tarawih, teman-teman. Nah, ini dijadikan, ini lucu, teman-teman. Tarawih itu bukan bid'ah karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah di zaman beliau 3 hari, kemudian Rasulullah tidak keluar lagi karena melihat pada hari ketiga itu antusias para sahabat semakin banyak. Rasulullah khawatir turun wahyu yang mewajibkannya, teman-teman. Kenapa? Karena selama Rasulullah masih hidup, teman-teman, maka wahyu pasti akan turun. Ya, kalau Rasulullah sudah meninggal berarti terputus tandanya wahyu, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau sampai turun wahyu, teman-teman, mewajibkan sholat tarawih ini, maka bisa memberatkan umatnya. Terbukti, teman-teman, di zaman ini jangankan sholat tarawih, sholat 5 waktu saja kadang kita masih berat, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah meninggalkan. Kemudian kenapa tidak dihidupkan di zaman Khalifah
Abu Bakar, karena disebutkan oleh para ulama di zaman Abu Bakar itu tersibukkan Abu Bakar oleh orang-orang yang tidak mau bayar pajak. Kemudian ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi baru, maka itu yang difokuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk diberantas, teman-teman. Kemudian di zaman Umar bin Khattab perkara-perkara tersebut sudah hilang, teman-teman. Jadi penghalang untuk melakukan menghidupkan ya tarawih ini sudah tidak ada lagi, teman-teman. Akhirnya Umar bin Khattab kembali mengumpulkan sahabat Nabi untuk melakukan tarawih seperti di zaman Rasulullah, teman-teman. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ni'batil bid'atu hazihi, sebaik-baik bidah adalah ini, tapi bukan secara syariat, tapi secara lughawi, teman-teman, secara bahasa saja. Seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan ini sebaik-baik bid'ah, yaitu tarawih, karena dalam kurun waktu yang begitu lama tidak pernah dihidupkan kembali, tidak pernah dilaksanakan. Sudah bertahun-tahun, teman-teman. Kemudian di zaman beliau menjadi khalifah dihidupkan kembali, seolah-olah ini menyerupai perkara baru. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia bukan perkara baru, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ini secara bahasa ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah perkara baru adalah ini. Kenapa mengatakan sebaik-baik perkara baru adalah tarawih ini? Seolah-olah ini menyerupai perkara baru, teman-teman, karena dalam kurun waktu bertahun-tahun tidak pernah dikerjakan. Rasulullah meninggalkan dulu hanya mengerjakan 3 hari, kemudian ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak mengerjakan, kemudian di zamannya Umar dikerjakan. Seolah-olah terlihat seperti perkara baru, padahal bukan perkara baru, teman-teman. Artinya Umar bin Khattab hanya menghidupkan kembali apa yang pernah sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, semoga ini difahami, teman-teman. Saya berusaha menggunakan bahasa yang lebih mudah. Akan tetapi, teman-teman, mohon maaf, saya di sini bukan ya ustadz atau apa, teman-teman. Saya hanya mewakili teman-teman. Mungkin ada bahasa ustadz yang tidak dimengerti dengan bahasa Arabnya, teman-teman. Maka saya berusaha di sini menjelaskan secara bahasa pendekatan, teman-teman, bahasa keseharian. Semoga dipahami, teman-teman. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan Habib Umar Al-Hafidz, kita seolah-olah memaknai bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ini tidak benar, teman-teman. Karena kalau kita mengatakan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu umum, teman-teman. Berarti perkara dunia juga masuk. Sedangkan dalam urusan amalan bid'ah ini tidak masuk perkara agama. Misalkan yang sering disebutkan HP, motor, mobil, juga bid'ah dong, kata sebagian kaum muslimin. Tidak, itu adalah wasilah atau sarana, teman-teman, yang memudahkan kita untuk melakukan amalan ibadah. HP ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan kita download Al-Quran, teman-teman, atau aplikasi-aplikasi hadis sahih, teman-teman, kita baca di sini, maka ini menjadi kebaikan dan ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, teman-teman, semoga ini bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.